Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhazra dengan NIM 20234090. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan dua buah materi dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Desri Yeni SSOS Epicom. Program studi saya yaitu Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan seksi kelas 20, 21, 22, 34, 0022 semester genap Januari-Juni 2022. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu survei kondisi kerusakan bahan pustaka. Survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan penyebab kerusakan serta bagaimana strategi pemeliharaan dan perbaikan yang harus dilakukan. Dengan dilakukan survei kondisi kerusakan akan minimalisir kesalahan pada saat melakukan proses konservasi. Pada yang pertama yaitu uji keasaman kertas. Keasaman pada kertas dapat diuji dengan beberapa cara, diantaranya adalah menggunakan kertas lakmus. Lakmus ditempelkan pada kertas yang sudah ditesi air. Bila kertas lakmus biru tersebut berubah menjadi coklat, maka diindikasikan kertas asam. Tetapi apabila tidak terjadi perubahan, berarti pada lakmus menandakan kertas tidak asam. Selanjutnya yaitu uji tinta luntur. Tinta yang ada pada bahan perpustakaan baik berupa tulisan atau gambar dapat diidentifikasi apakah jenis yang larut air atau tidak. Apabila jenis tinta tersebut mudah larut bila terkena air, maka prosedur yang digunakan sebaiknya dijauhkan dari unsur air. Sebaliknya, untuk tinta yang tidak larut dalam air, bisa menggunakan air pada proses pengerjaan konservasinya. Selanjutnya yaitu uji kerapuhan kertas. Untuk menentukan kerapuhan kertas dapat dilakukan dengan melipat ujung kertas. Cara yang dilakukan dengan melipat ujung kertas dengan 3 lipatan. Apabila setelah dilakukan 3 kali lipatan, kertas masih utuh, menandakan kertas tersebut masih baik. Dan apabila hanya 2 lipatan, kertas mulai patah, maka dikatakan kertas sudah mulai mengalami kerapuhan. Dan apabila 1 kali lipatan kertas sudah patah, dapat dikatakan kertas dalam kondisi buruk. Selanjutnya materi yang kedua adalah fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah dimaksudkan di sini yaitu tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobatinya intinya mematikan atau membunuh serangga, kuman dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan mensterilkan diartikan mensterilisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka, menyegarkan udara atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Tujuan fumigasi yaitu adalah untuk mencegah, mengobati atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Sesudah berlangsung pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka suatu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih, dan biarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman dan udara bersih. Apabila perlu 24 jam untuk kemudian barulah bahan pustaka atau buku diambil dan disusun kembali pada tempatnya. Dengan demikian, fumigasi dilakukan dengan jalan memasukkan fumigant dalam konsentrasi yang cukup untuk mematikan jamur atau serangga ke dalam ruangan yang tertutup dalam waktu tertentu. Untuk itu, keberhasilan tergantung dari jenis fumigant. Konsentrasi fumigasi akan gas dalam ruangan tertutup dan lamanya proses fumigasi berlangsung. Dengan demikian,
Setiap petugas fumigasi harus betul-betul sudah terlatih dan berpengalaman mengetahui sifat fisik maupun bahan kimianya, serta mengetahui cara mengatasinya bila terjadi bahaya. Oleh karena itu, kalau dirasa tidak mengenal betul, terutama tentang sifat bahan kimia yang akan digunakan, sebaiknya tugas-tugas tersebut dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak perusahaan yang bergerak di bidang fumigasi itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi yang dapat saya lakukan. Jika ada saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.